Selamat tahun baru saya ucapkan. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini Allah sedang memulihkan umatnya. Saya percaya bahwa inilah saatnya di mana Tuhan sebenarnya sedang mau mempercayakan perkara-perkara yang besar buat setiap umatnya. Tetapi dalam keadaan yang seperti itulah, saudara, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang bisa dipercaya. Dia sedang mencari anak-anaknya yang sungguh-sungguh murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tahun demi tahun, tahun-tahun yang lalu, saudara, Tuhan itu sangat sabar. Dia sangat lembut. Dia menegurnya dengan firman atau dengan hal-hal yang kecil. Mulai tahun ini, saudara, dia akan menghajar kita dengan keras. Mulai tahun ini dia akan berfirman dan dia akan memukul kalau misalnya kita salah. Saudara, tetapi itu dilakukannya karena dia mengasihi kita. Karena dia sedang ingin memurnikan kita sebagai umatnya. Saudara, pada waktu saya berdoa di awal tahun, Tuhan berkata, aku merindukan mempelaiku, gerejaku yang seutuhnya. Aku merindukan mempelai dan gereja yang begitu murni, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu Tuhan memberi firman mulai banyak dari Hosea. Saudara, Hosea ini adalah ratapan Tuhan. Karena gerejanya bercampur, gerejanya saudara ya, menurunkan segala nilai-nilainya dan menjadi serupa dengan dunia. Saudara, saya berdoa supaya kita semua di sini menyiapkan hati untuk dibentuk, untuk dihajar, untuk dipulihkan, supaya kita bisa memasuki rencana Tuhan tahun ini. Amin. Saudara, mari kita membacanya, saudara, di dalam Hosea 7 sekali lagi ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidaklah keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Saudara, ayat 13 saudara berkata dengan sesuatu yang sangat keras, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Saudara, mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa melarikan diri daripada Tuhan? Saudara, setiap dari kita punya panggilan. Setiap dari kita ada rencana Allah yang khusus buat kita. Dan kalau kita tidak mau masuk dalam panggilan kita, sebenarnya kita sedang melarikan diri, saudara, dari hadapan Tuhan. Saudara, seperti Yunus. Pada waktu Yunus diutus ke Niniwe, itu gak sesuai dengan cara pikirnya. Saudara, dia gak suka kalau Tuhan membawa dan mengutus dia ke Niniwe. Dia lebih suka, saudara, untuk pergi ke tempat yang lain. Ada banyak alasan. Saudara, menurut saya, Yunus, saudara, adalah seseorang yang sangat patriot. Saudara, sehingga dia berpikir, saya mau buat bangsa saya. Saya mau berkhotbah buat negeri saya. Tapi tidak mau buat orang lain. Tapi pada waktu dia, saudara, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka dia sudah melarikan diri. Saudara, Yunus juga punya perpikiran yang lain. Saudara, dia berpikir nanti orang ngomong apa? Di situ tidak kenal Tuhan. Kalau saya ngomong tentang Tuhan yang berkuasa, yang bicara, orang kan ejek saya. Dan pada waktu dia tidak melakukan, dia sedang melarikan diri. Saudara, hari-hari ini coba renungkan. Berapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Ada tugas-tugas yang mungkin Tuhan katakan. Mungkin Tuhan panggil saudara untuk bersaksi di kantor. Mungkin Tuhan panggil saudara untuk melayani sekolah minggu. Mungkin Tuhan panggil saudara ya untuk bekerja dan memberikan uang dalam jumlah besar untuk pekerjaan Tuhan. Dan pada waktu saudara mulai berkata tidak, karena tidak sesuai dengan cara pikir kita, tidak sesuai dengan yang kita mau, maka sebenarnya kita sedang melarikan diri dari Tuhan. Saudara, kita ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dibeli dengan darahnya.
Dan seharusnya yang kita punya sekarang, tidak ada yang kita punya. Semua milik Tuhan. Hidup kita punya Tuhan, waktu kita punya Tuhan, pekerjaan kita punya Tuhan, mobil kita punya Tuhan. Saudara, dan hari ini seberapa banyak kita melakukan apa yang Tuhan mau, atau kita sibuk lari dari panggilannya. Saudara, pada waktu pertama kali saudara, Tuhan percayakan saya untuk melayani pemulung dan anak jalanan. Saudara, pada waktu Tuhan bilang buka rumahmu untuk anak-anak pemulung. Saudara, karena kami membutuhkan dukungan saudara. Kami membutuh doa saudara. Kami membutuhkan saudara uluran tangan dalam bentuk materi, dalam bentuk apapun. Saudara, ada lebih dari 5.000, sekarang sudah mencapai 7.000 kurang lebih total. Orang-orang yang di bawah garis kemiskinan yang kami layani. Dan saya percaya ini belum apa-apa. Saudara, hati saya akan terus bergerak untuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, untuk membuat mereka kenal Tuhan, untuk membuat mereka berubah, untuk membuat mereka menjadi seseorang yang benar menemukan bahwa Yesuslah jawaban untuk segala sesuatu. Saya percaya akan ada puluhan ribu orang-orang yang di bawah garis kemiskinan akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, kemudian saudara, pada waktu pertama kali Tuhan berkata, masukkan dalam rumahmu. Saudara, saya masukin mereka dan itu yang namanya kursi, saudara ya, karpet, semua berubah, baunya kayak mereka. Saudara, itu ada bau yang khas, yang saya tidak bisa ceritakan kayak apa. Tetapi itu baunya khas sekali, saudara. Ya, saudara, dan saya berpikir, aduh, pada waktu mainan anak-anak saya mulai dipakai main, dan anak-anak saya sendiri mulai bersama-sama bermain dengan mereka. Pulang kalau saya cium anak saya, bau anak saya juga mirip mereka, saudara. Itu bisa nular begitu rupa. Saudara, dan seringkali hati ini rasanya pengen lari dari panggilan. Rasanya pengen berkata, Tuhan, ini bukan sesuatu yang saya suka. Saudara, dan seorang teman saya, dia punya mobil. Pada waktu itu kami butuh mobil, saudara ya, untuk antar jemput. Nah, ini mobil baru, dia baru punya, saudara. Dan begitu saudara, saya bilang, boleh enggak dipinjam untuk ngangkut anak ini? Saudara, dia bilang oke. Tapi kemudian pada waktu dibuka itu mobil, saudara ya, orang naik semuanya. Satu mobil Panther, saudara, itu bisa dimasukin 20 anak. Ya, namanya juga anak begitu, lihat mobil, saudara ya, dan lagi kurus-kurus kan, masuk saudara. Nah, waktu dia masukin 20 anak, saudara, dengan bau yang luar biasa, dengan kondisi kotor yang luar biasa, oh dia cembetut, saudara. Dan dia bilang sama Tuhan, ini mobil baru loh. Masa jadi begini ya? Harusnya kan enggak begini. Terus kemudian Tuhan bilang, kamu itu loh lebih bau dari mereka. Bukankah kamu sebenarnya lebih kotor? Tapi aku mengambil hidupmu, merubah dan menyucinya dengan darahku. Sekarang kamu hanya mengorbankan dari mobil yang bisa dicuci lagi. Dan hatimu sudah mau lari dari panggilan itu. Saudara, hari-hari ini, kalau Allah memanggil engkau untuk melakukan sesuatu, melakukan yang engkau tidak pikirkan, yang tidak bisa, bisakah engkau berkata, ya Tuhan, aku mau? Bisa tidak kita berkata, aku mau Tuhan? Sekalipun aku harus bersaksi dan mungkin teman-temanku mengecek. Sekalipun mungkin saudara seorang pengusaha, dan Tuhan mulai berkata, mulai sekarang tidak ada lagi malam-malam ya, karaoke, tidak ada seperti itu, hidup kudus. Mulai saksikan siapa aku. Bisa tidak berkata, iya Tuhan, demi engkau aku mendengar panggilanmu. Saudara, ayat ini terus berkata, saudara, binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Saudara, hal yang kedua setelah orang itu lari dari panggilan, saudara, lari dari tugas yang Tuhan berikan, lari dari tanggung jawab yang Allah sodorkan dalam hidup saudara. Saudara, ada banyak orang yang memberontak. Dia tidak mau, dia tidak suka dengan kuk yang Tuhan taruh. Saudara, Alkitab berkata, kalau engkau mau ikut aku, Tuhan bilang, pikul salib. Betul? Ayatnya berkata begitu, pikul salib, ikut. Tapi banyak orang tidak mau salib. Kita mau berkat, kita mau urapan,
Kita mau kemuliaan. Kita mau semua yang kelihatannya spektakuler. Kita mau mendapat suara yang berkata naik dan tidak turun. Tetapi hari ini Alkitab sebenarnya berkata, ikut aku, itu pikul salib. Dan apakah kita mau atau kita memberontak? Tiap dari kita punya salib yang berbeda. Saudara yang satu mungkin punya salib keluarga. Tuhan panggil dan Tuhan suruh engkau untuk melayani istri atau suami yang mungkin belum bertobat, menyakiti hatimu. Mungkin ada yang kita harus melayani anak-anak kita. Anak-anak yang begitu keras. Saudara, bisa enggak kita pikul salib? Pikul salib dan berkata ya. Atau kita mau potong salib itu dan mencari jalan pintas cerai. Saudara, mungkin kau punya keluarga yang sakit, stres, nyusahin, merongrong. Kita mau berkata itu bukan urusanku. Enggak, saudara, itu urusan kita. Itu salib yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan hari-hari ini ada ribuan orang sedang potong salib. Sedang ingin lari dari salib yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Saya berdoa supaya pulang dari sini saudara merenungkan dan berkata, Tuhan, kalau ada banyak salib yang sudah lama aku letakkan. Mungkin saudara sudah lagi tidak berdoa lagi untuk keluargamu. Karena saudara capek berdoa. Dan kelihatannya keluargamu belum diselamatkan. Ini waktunya saudara ambil salib itu lagi. Dan mulai berdoa buat mereka. Kalau selama ini mungkin saudara punya beban untuk melayani. Tetapi di dalam pelayanan saudara dikecewakan. Saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, jenuh, bosan, saudara. Ya, banyak orang berpikir pelayanan itu enak, ya. Lurus, saudara. Di depan, terkenal, disalamin, bilang thank you, orang berkata wow hebat. Itu mah bukan pelayanan, jadi bintang gitu mas saudara. Pelayanan yang sebenarnya enggak itu. Pelayanan yang sebenarnya pada waktu engkau menghadapi satu situasi yang menyebalkan, jenuh, capek, penuh dengan pengorbanan, bisa enggak engkau tetap pikul salib itu? Saya punya seorang anak saudara, seorang staf atau pekerja teman. Saudara, pada waktu itu saya tawarkan pelayanan di Bantar Gebang, di tempat pembuangan sampah. Saya berkata, mau enggak kamu melayani di situ? Dengan anak-anak yang kotor, tinggal di rumah yang bau sampah 24 jam. Saudara, dan mereka lulusan sekolah Alkitab. Saudara, mereka bisa melamar di tempat-tempat yang lebih enak, saudara. Tapi saya bersyukur mereka mengerti pelayanan. Pelayanan bukan mencari tempat yang enak, bukan mencari kenyamanan, bukan mencari status sosial, bukan mencari saudara ya kemudahan dan jaminan masa depan. Saudara, mereka berkata, ya saya tahu ini panggilan, ini salib yang Tuhan taruh. Saudara, dan pada waktu mereka di sana dia mengandung. Saudara, dan pada waktu mengandung karena kuman-kuman, bakteri dan sebagainya, anaknya dikatakan tidak berkembang dengan baik. Dan dokter berkata pada waktu anaknya lahir, kemungkinan itu cacat. Saudara, pada waktu dia nangis sama saya dan dia datang dan berkata, Bu, dokter berkata anak ini kemungkinan cacat. Karena segala macam virus, kotoran semua yang menyerang pada waktu anak ini di dalam kandungan. Kemudian saya berkata, sekarang kamu mau gimana? Kamu mau keluar dari pelayanan? Kamu mau berhenti, mau pindah tempat lain? Buat saya tidak masalah. Dan saya bersyukur untuk apa yang dia jawab. Dia berkata, Bu, ini salib yang Tuhan taruh di pundak saya. Dan saya tahu, saya tidak akan pernah mencapai garis akhir. Saya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan tanpa saya bawa salib ini sampai akhir. Saya akan tetap bawa salib ini berapapun harganya. Saudara, hari-hari ini saya bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengerti arti salib dan dia tidak memberontak. Saudara, sudah terlalu lama gereja kekristenan saudara hanya berorientasi
kepada sesuatu yang namanya, saudara, berkat dan kemudahan. Saya dan kita semua senang dengan kata-kata terobosan, dengan kata-kata tuaian, dengan kata-kata transformasi. Tapi hari ini saya mau tanyakan, seberapa yang mau berkata, aku yang ambil salibnya buat tuaian. Aku ambil salib itu buat transformasi. Aku ambil salib itu buat keselamatan orang-orang di sekitarku. Saudara, kita mau tidak memberontak lagi. Kita mau jadi umat Tuhan yang berkata ya untuk setiap apa yang Tuhan katakan. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, masih ayat yang ke-13 tapi bagian C. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Saudara, rasanya lucu ya. Bisa ada ayat yang berdusta terhadap Tuhan. Saudara, rasa-rasanya, saudara, kita ini kan tidak bisa bohong ya sama Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Betul tidak? Betul? Tapi ada ayatnya loh, bahwa rupanya banyak orang Kristen, jemaat Tuhan, dan Tuhan ini ngomong sama orang Israel yang ngerti Taurat, berdusta. Nah, apa ini? Pada waktu kita nyanyi nih saudara ya, berkata, kuserahkan segalanya bagimu. Tadi ada salah satu lagu yang berkata, segalanya bagimu. Benar? Orang suruh ngasih 50 juta aja kagak rela bilang segalanya bagimu. Kita sedang melakukan dosa umum. Berdusta. Kita ngomong Yesus engkau yang terutama. Kalau nonton film bisa 2 jam, berdoa 10 menit aja kayak cacing kepanasan. Ngomong Yesus yang terutama. Kita nyanyi, kehendakmu jadilah. Tapi pada waktu proyek kita gagal, kita teriak, Tuhan kenapa kau tidak kasih proyek ini ke saya? Padahal katanya kehendakmu jadilah. Gagal atau tidak terserah Tuhan loh. Betul? Banyak. Kita berkata, Tuhan, hidup ini milikmu seutuhnya. Tapi pikiran kita terus jodoh aja. Kapan gue dapat pacar? Jodoh. Loh, apanya seutuhnya? Saudara, ada begitu dusta demi dusta yang kita sedang buat. Dan Tuhan berkata, aku mau menebus. Tapi engkau berdusta dan berdusta. Saudara, ada lagi satu dusta yang lebih lagi. Yaitu orang-orang Kristen, saudara, sedang dihantui atau dikasih virus, saudara, di mana dia tidak sadar akan keadaannya. Mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja. Padahal sebenarnya ada begitu banyak gereja yang sudah suam-suam kuku. Dan Alkitab berkata, tidaklah engkau panas atau dingin. Karena kalau engkau tidak panas atau tidak dingin, dimuntahkan keluar. Saya tidak tahu berapa lama saudara tidak menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita, saudara ya, udah tidak ada air mata di hadapan Tuhan, tidak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara puji asal puji, cepetanlah, banyak berdirinya lagi capek. Kalau itu ada, saudara, engkau sedang suam-suam kuku. Saudara, jemaat yang berapi-api, dengerin khotbah itu bisa 4 jam, 5 jam, haus dan lapar. Tapi kalau jemaat yang sekarang dalam tanda kutip jemaat intelek, pendeta khotbah lebih dari 50 menit semua ngasih kode, lihat jam. Pendetanya udah tahu, saudara ya. Kalau udah di sini semua lihat jam, artinya turun. Ya. Kenapa, saudara? Karena kita sudah kehilangan lapar dan haus. Dan hanya orang yang lapar dan haus yang akan terima sebenarnya seluruh kebenaran. Dan yang lebih parah lagi, saudara, orang-orang justru yang pekerja ataupun WA pemain musik, habis musik melayani hilang, di sini enggak, di tempat lain hilang, lenyap, tidak tahu kemana. Nanti 5 menit sebelum khotbah berhenti muncul. Kenapa? Karena sudah tidak lapar dan haus. Semua cuma sekedar pekerjaan dan rutinitas.
Saudara, kita sedang berdusta di hadapan Tuhan. Kita berdusta dengan semua lagu yang kita nyanyikan, semua komitmen yang kita katakan. Saudara, kita sedang berdusta, mendustai diri kita dan mendustai Tuhan. Pulang dari sini, saya harap saudara merenung banyak. Merenung banyak. Kalau saya mau khotbah lebih keras lagi, saudara, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Sampai ada ayat yang berkata, aku muak dengan pertemuan mereka. Karena mereka cuma mengatakan aku di bibir mereka. Mengerikan. Saya tidak berkata bahwa jemaat di sini begitu, tidak. Tapi waspadai. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan muak. Jangan sampai kita berdusta sampai satu titik. Di mana apapun yang kita katakan, Allah tidak mendengar lagi. Orang seringkali tidak tahu apa hubungannya. Dikatakan di sini, aku ingin menebus mereka, tetapi mereka berdusta. Saudara, pada waktu seseorang tidak datang kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan apa adanya, itu ada satu tabir yang membuat Allah tidak bisa, saudara, untuk membereskan kita. Tapi kalau saudara kita itu datang dengan kejujuran, maka Allah akan datang. Kita lihat saudara ayat yang ke-14. Ini lebih jelas lagi. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Saudara, saya percaya kita semua bisa merasakan. Ada waktunya kita nyanyi, tapi tidak keluar dari hati. Ada waktunya kita doa, tapi doa Bapa kami 5 kali. Tidak ada yang keluar dari hati. Bahkan kita kalau doa makan, ya terima kasih Tuhan, amin. Udah, saudara. Kadang-kadang bisa panjang, tapi tidak keluar juga dari hati. Bukan masalah panjang dan pendeknya, saudara. Tapi keluar dari hati. Itu berbeda. Itu berbeda. Kali waktu saudara saya pernah melihat seseorang mengusir setan. Nah, saya datang dan rupanya di situ sedang jadi ada seseorang manifest, saudara. Saudara, kemudian ada yang teriak-teriak, saudara. Wah, dalam nama Yesus gini, dalam nama Yesus. Tak berkeming. Kemudian ada satu lagi yang kelihatannya sih lebih senior lagi. Wah, diusir. Roh perjinahan, roh kenajisan, keluar. Saudara, iblisnya bisa ngomong begini. Lah, kamu juga tadi malam kan nonton BF. Gitu loh, saudara. Hati-hati makanya naging setan ya. Jangan-jangan kita yang ditengging. Saudara, itu mukanya dia langsung merah, saudara. Pergi. Dia nangging. Saudara, semua nangging. Tidak berkeming. Saudara, dan kemudian ada seorang pendoa mungkin ya. Saudara, seorang bapak yang lusuh bajunya itu, nggak terlalu oke lah saudara bajunya. Kelihatan bajunya sederhana, orangnya sederhana. Mungkin lulusan nggak terlalu tinggi saudara. Saudara, dan kemudian dia mulai duduk, dia mulai diam dan memegang tangan orang ini. Terus kemudian itu salah satu penengkingan yang paling lembut yang saya pernah dengar. Saya cuma dengar dia ngomong begini. Iblis, pergi, ini milik Tuhan. Saudara, saya mikir begini, ini saya mikir, orang diteriakin aja kagak pergi. Apalagi selembut itu. Cuma dipegang tangannya, bilang iblis pergi, ini milik Tuhan. Saudara, tetapi saya melihat hasilnya. Saya lihat orang yang manifest ini tiba-tiba teriak. Dan dia berkata, teriak saudara. Dan iblisnya berkata, aku tahu siapa engkau. Saya juga tidak tahu siapa dia, tapi iblisnya tahu. Saya tidak tahu, saudara. Tapi itu merupakan pelajaran buat saya. Pada waktu saya lihat itu, saya bilang, beda ya. Yang keluar dari hati, yang keluar dari otoritas, yang keluar dari perkenanan, beda. Saudara. Pada waktu kami mengadakan grand opening, saudara, kami banyak ya yang nyanyi, yang nyumbang acara dan sebagainya, saudara. Terus ada orang yang di ruang lain gitu, dia salah satu seorang hamba Tuhan juga dan pemusik juga.
Saudara, dan dia sedang tenang, berdoa dan sembari ngobrol. Tiba-tiba ada satu yang nyanyi gitu, saudara. Suaranya oke, bagus. Terus dia senggol saya dan dia berkata begini, bisa-bisanya kamu naikkan, kamu biarkan orang seperti itu menyanyi. Saya jawab dengan santai, suaranya oke kan? Saya bilang. Dan dia berkata, suara sih oke, tapi Tuhan tidak suka. Penuh dengan kesombongan. Saudara, dan saya senyum karena saya tahu. Cuma masalahnya saya ini orangnya radanya sungkanan, saudara ya. Jadi kalau orang bilang saya mau nyanyi, saya mau nyumbang, ya silahkanlah gitu ya. Saya itu orangnya seperti itu radaan, saudara. Jadi buat saya enggak terlalu lah merhatiin. Tapi pada waktu itu saya berpikir, iya ya, kita itu begitu transparan sebenarnya. Kita sebenarnya bisa diketahui oleh banyak orang apakah yang kita lakukan itu keluar dari hati atau tidak. Sekarang menjadi satu pertanyaan, apakah hidup kita, apa yang kita lakukan keluar dari hati? Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu tahu pada waktu mungkin istri saudara memuji tapi tidak keluar dari hati, pasti bapak ibu juga kerasa. Ibu-ibu apalagi kalau bapaknya tiba-tiba baik karena di luar punya simpenan, mendadak baik, pasti juga kerasa. Ya, karena bapak-bapak itu perlu dicurigai, saudara. Kalau mendadak jadi jahat, itu dicurigai. Kenapa? Tapi kalau mendadak jadi super baik, juga dicurigai, saudara. Belum tentu karena pertobatan, bisa karena menutupi sesuatu. Saudara, jadi kadang-kadang, tapi saya tahu, saudara, seorang perempuan pasti kerasa. Pasti. Seorang suami juga pasti kerasa. Apalagi Tuhan. Nah, hari-hari ini, mari apapun yang kita buat, keluar dari hati. Amin. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, ya, engkau melayani, coba biarlah itu keluar dari hati. Saudara, beda lagi, saudara, yang masak dari hati dan masak asal-asalan, beda. Saudara, kami punya banyak, saudara, tempat, ya, lokasi, saudara, untuk menampung anak-anak jalanan, dan setiap hari kami kasih makan. Jadi setiap hari kami memberi mereka makan, saudara. Lebih dari 1.000 orang tiap hari kami beri makan. Nah, saudara, sekali waktu, saudara, di satu tempat itu tiba-tiba kosong, saudara. Tidak kosong, tapi menurun sampai tinggal separuh. Sedangkan di satu tempat itu mendadak banyak, saudara. Terus kemudian kami nanya nih sama anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya pindah, tahu lokasi itu, pindah semuanya, saudara. Padahal jaraknya lebih jauh. Kami nanya sama mereka, ya, kenapa sih kalian pindah? Padahal kan di sini lebih dekat, tempatnya lebih gede. Ya, kenapa pindah? Saudara, jawabnya aneh. Bukan masalah pujian, bukan masalah penyembahan, bukan masalah cerita. Dia bilang, ibu yang masak itu loh, jadi ibu buat kami. Sedangkan di situ kami kayak pengemis, makan dibentak-bentak. Saudara, engkau bisa memberi makan, tapi itu pun orang bisa tahu dari hati atau tidak. Yang satu masak, saudara, dari hati. Dikasih, kalau anak mau tambah dilayani. Kalau tidak suka ditanya, kenapa tidak suka, ini sehat. Saudara, tapi yang satu entak, udah segitu cukup, gak boleh tambah lagi. Nah, kalau gak dihabisin, saudara ya, beda. Tapi ini berdampak bukan cuma untuk Tuhan, bukan untuk pelayanan. Ini juga untuk keluarga. Seberapa banyak kita mengasihi istri kita, suami, anak-anak mengasihi orang tua dari hati. Apapun yang kita buat, kalau itu dari hati akan berbicara lebih banyak, berbicara lebih jauh. Saudara, anak-anak akan disembuhkan. Hanya masalah kalau saudara mau memberi sesuatu dari hati. Saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang kadang-kadang anak-anak bawa lukisannya atau bawa sesuatu ini, dan ibunya cuma ya. Saudara pikir anak tidak kerasa? Kalau kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh mereka, kerasa sangat. Tapi ada beberapa orang tua yang kenapa anaknya semua kapasitasnya itu bisa berhasil dikembangkan begitu rupa. Salah satunya karena pada waktu anak itu menggambar, orang tuanya bilang, wow, bagus banget. Dan
Anaknya terus termotivasi untuk menggambar. Saudara, saya punya anak yang sangat-sangat dipengaruhi oleh hati. Ini juga sebenarnya tidak terlalu baik. Saudara, anak saya yang pertama itu anak yang sangat sensitif, sangat dipengaruhi oleh hati. Saudara, pada waktu dia sebenarnya senang menggambar. Dan gurunya, saudara, guru menggambar yang dulu, saudara, itu mengasihi dia dan memberikan perhatian khusus dan bicara sama dia. Dan dia menjadi salah satu pelukis yang terbaik di sekolah. Bahkan dia membuat karikatur buat majalah dan sebagainya, saudara. Terus kemudian gurunya ganti, dan gurunya yang ini plain. Jadi artinya gurunya ini sama semua anak, sama rata. Tidak ada sentuhan, semuanya cuma ngajar, ya, tapi tidak dari hati. Saudara, dan nilai anak saya menggambar mendadak 6. Bayangkan dari juara pertama, saudara, ya, dalam menggambar bisa langsung menjadi yang paling jelek, saudara, 6. Dan saya tanya, dan dia cuma bilang, enggak tahu, sekarang saya tidak bisa menggambar. Dan benar, saudara, bisa ada yang mati. Pada waktu guru itu, saudara, yang pertama, itu dia bisa begitu sukanya menggambar, di rumah dia gambar. Ya, dia bikin kartu dari gambaran dia sendiri. Dia mau warna, dia bikin karikatur, dia bikin wajah saya, dia bisa bikin kartu game, saudara, ya, kartu permainan. Itu kurang lebih 30 seri, saudara. Jadi 30 biji, saudara, ya. Semua pakai lukisan tangannya. Sekarang jangan harap menyentuh krayon, saudara. Nah, berubah. Kenapa? Sentuhan dari hati. Saya berdoa supaya kita orang tua, kita istri, suami, jangan pernah memberikan yang sekedar, tapi mulai berikan dari hati. Karena itu akan berdampak besar untuk anak-anak kita, berdampak besar untuk keluarga kita, berdampak besar untuk orang-orang di sekeliling. Engkau bos, engkau orang-orang di atas, sentuh orang-orang yang di bawahmu dengan hati. Itu akan berdampak besar buat setiap pekerjaanmu. Kita lanjutkan. Dikatakan selanjutnya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur. Saudara, ini menunjukkan bahwa fokus, ya, fokus seseorang itu gandum dan anggur. Saudara, gandum dan anggur ini bicara tentang makan dan minum, saudara, ya. Saudara, sebenarnya dalam hidup ini ada banyak orang Kristen yang masalahnya berakar di situ, makan dan minum. Kalau kebaktian kelamaan, lapar. Bahkan di tengah kebaktian dengerin khotbah, pikirannya habis pulang sini makan di mana ya? Pikirannya bahkan sebelum ke gereja udah mulai, nanti pulang makan di mana ya? Aneh kalau buat soal makanan yang enak sampai di Pluit, sampai di mana pun dikejar. Tapi buat kerohanian yang luar biasa tidak ada selera untuk mengejar. Dan ini membangkitkan kekesalan buat Tuhan. Anak kita bisa begitu mentoreh-noreh. Artinya saudara, kita bisa bekerja keras, mengorbankan banyak hal untuk makan dan minum. Saudara, sekali waktu Tuhan berkata begini sama saya. Pada waktu itu, saudara, ya ini share aja, jujur, saudara, saya orangnya belajar terbuka. Saya itu memberikan persembahan. Saya kelilingkan setiap hari, jadi saya selalu punya uang yang sudah saya siapkan untuk persembahan. Saudara, dan pada waktu itu saya memberikan persembahan, kecuali Tuhan bicara khusus, itu 20.000. Kemudian saudara, pada waktu saya setiap kali kebaktian, setiap kali khotbah, pokoknya setiap kali sudah tahu ada uang 20 ribuan selalu masukin. Sekali waktu kemudian saya makan, dan kami sering makan di keluarga, dan pada waktu bilnya keluar saya hitung, satu orang kira-kira 50.000 lebih. Lalu kemudian Tuhan bilang begini, kamu makan yang begini saja, satu orang 50.000 jatuhnya. Seberapa engkau menghargai makanan rohani yang aku berikan? Saudara, saya tahu saat itu Tuhan tidak suka bahwa saya memberikan di persembahan itu senilai segitu. Bukan masalah nilainya, sekali lagi, masalah penghargaan kita, masalah cara kita melihat. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah melihat dari nilainya. Saudara pasti pernah tahu ceritanya, ada seorang wanita yang memberikan cuma 2 peser.
Dan ada banyak orang yang mempersembahkan banyak. Tetapi Tuhan berkata yang 2 peser ini memberikan lebih dari mereka yang banyak. Karena dia memberi semua yang dia punya. Bahkan saudara dari kekurangannya. Saudara, nah hari-hari ini bagaimana dengan fokus makan dan minum kita? Saudara, kalau saudara lihat tentang Aceh, coba renungkan. Itu pelajaran buat kita. Tidak peduli semua agama, semua manusia. Itu pelajaran berat buat kita semua. Siapapun yang menaruh harapannya dan percayanya kepada rumah, mobil, pabrik, usaha, deposito, dalam waktu yang sangat singkat habis, tidak berbekas. Betul? Tidak ada. Saudara mau bilang berlian aman. Mana berlian aman? Tidak ada yang saudara bisa selamatkan. Ada yang bilang kalau naruh uang di bank aman. Apanya aman? Ini menjadi satu pertanyaan hari-hari ini dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Di mana engkau menaruh hartamu? Yesus pernah berkata, taruh hartamu, cari harta yang di surga. Yang ngenap tidak makannya. Betul? Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tapi seringkali kita berubah fokus. Kita mengejar makanan. Kita berfokus ke situ. Saudara, Aceh benar-benar mengingatkan saya. Dan kalau saudara baca di internet, lihat semuanya, saudara akan tahu bahwa ini bukan yang terakhir terjadi. Ini barulah awal dari pergerakan banyak lempengan-lempengan di laut. Memang tidak akan terjadi dalam waktu singkat, baca saja saudara. Jakarta menunggu giliran dan itu sudah diprediksi. Kalau sampai waktunya Jakarta, lari deh ke gunung. Mau gunung mana sekarang? Kalau gunungnya pun hari-hari ini semua sedang aktif kembali. Banyak gunung-gunung yang dulunya tidak pernah aktif mulai aktif lagi. Karena ada sesuatu yang mulai ditekan dan mahmanya mulai naik. Kita mau cari di mana? Saudara mau bilang pindah ke luar negeri, Amerika sedang dilanda. Saudara, sedang dilanda dengan banjir lumpur. Saudara mau berkata Australia itu calon tsunami yang lebih parah. Dan hari-hari ini mereka sedang dilanda dengan kebakaran hutan yang 20 tahun tidak pernah seberat ini. Sampai 5 orang saudara kena. Mereka susah sekali mengatasinya. Saudara mau bilang, carilah, saya mau cari di peta di internet mana yang paling aman dari gelombang tsunami. Saudara, saya sudah baca dan saya lihat waktu itu ternyata yang paling agak aman itu Kalimantan. Tapi saya ceritain ya, hari-hari ini Kalimantan dilanda banjir begitu hebat. Sudah 20 hari sebenarnya total saudara. Jadi kita mau lari kemana? Yang disorot di televisi itu baru yang sekarang. Karena saya sudah di SMS dengan beberapa orang dari Kalimantan itu sejak dua minggu yang lalu. Mereka sudah dilanda banjir yang begitu hebat. Kita mau lari kemana? Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya sedang mau membuat kita mengerti realita. Bahwa dunia ini sedang menuju kepada akhirnya. Kita harus serius. Kita harus lari begitu rupa. Kita harus dahulukan Tuhan begitu rupa. Justru inilah waktunya tuaian besar. Saya percaya di saat-saat akhir sebelum Yesus datang kedua kali akan ada tuaian besar yang luar biasa. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Jangan lagi berfokus kepada makan dan minum yang di dunia. Karena itu menyakitkan hati Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka. Lihat, ini kerinduan Tuhan. Dia akan terus melatih. Dia mau kita lebih di atas rata-rata. Dan dia mau supaya kita menjadi kuat, saudara. Ini kerinduan Tuhan. Kalaupun hari-hari ini dan tahun ini Tuhan akan mendidik saudara dengan keras. Tujuan Tuhan untuk melatih saudara. Tujuan Tuhan untuk menguatkan saudara. Ingat kejadian kecil yang terjadi barusan di Mahanaim. Saudara, saya punya tim musik, saudara ya, saya punya WL, semua punya singer yang cukup bagus.
Suara mereka oke, skill mereka oke, dan mereka sudah main musik lebih dari 3 tahun. Jadi mereka sudah hafal semua lagu-lagunya. Nah, pada waktu awal tahun, saudara, saya tidak tahu, tetapi saya tahu belakangan bahwa mereka kasih lagu, daftar lagunya, WL-nya kasih daftar lagu 10 menit, saudara, sebelum mulai. Dan saudara, mereka memainkan. Oke, kalau secara manusia tidak ada yang salah, tidak ada yang fals, terus sesuatu yang aneh, tidak ada. Tapi pada waktu saya duduk, saudara, saya langsung berkata, kamu mau main yang benar, hargai panggilanmu begitu rupa. Karena salah satu panggilan yang tertinggi adalah panggil untuk pemain musik dan WL. Tapi kalau kamu tidak bisa main dengan sesungguh hati, kamu tidak bisa main dengan latihan, dengan memberikan yang terbaik, tukar aja, saya bilang. Semua jadi pekerja kasar, semua pemain musik, semua WL tukar jadi tukang bersih-bersih, ngepel, supaya kalian bisa menghargai panggilan, saudara. Dan saat itu, saudara, ya, mereka berkata, bukan, tidak ada yang salah. Saya bilang, bukan masalah salah. Saya tidak mau diberikan urapan basi. Kalian tidak doakan? Kalian tidak ada persiapan? Tidak ada produk jadi. Kalian hidangkan produk setengah. Cuma begitu. Saya bilang, saya tidak mau. Saya mau dari awal ada arrangement yang bagus. Setiap kali kalian tampil, sesuatu yang baru disajikan. Kalian berdoa dan bergumul apa yang Tuhan mau. Lagu apa yang Tuhan mau. Saudara, saya marahin mereka habis, saudara, ya. Dan kemudian, saudara, besok minggu depannya, wah, mereka tidak berani, saudara. Mereka latihan 2 jam di muka. Mereka berikan yang bagus, kapan mesti naik, masuknya bagaimana, intronya apa, belakangnya apa, variasinya apa, semua ditata rapi sekali, bagus sekali. Dan mereka main dengan mencucurkan air mata pertobatan, mereka berdoa. Saudara, dan pada waktu mereka main, kebetulan hari itu kami kedatangan tamu. Kami kedatangan tamu dari Australia, kami kedatangan tamu dari Semarang, kami kedatangan tamu dari Bandung, saudara, ya. Tidak ada acara spesial, tapi ada tamu. Sering kali, saudara, ada banyak tamu yang begitu saja datang ke tempat kami, ke Mahanaim. Saudara, dan pada waktu, saudara, tamu-tamu itu baru masuk. Belum sampai masuk ruang, baru di depan pintu, saudara. Dia berkata sama saya, pemain musikmu, WL-mu luar biasa. Main dari hati. Saya senyum. Habis dimarahin soalnya, saya bilang. Habis disikat soalnya, saya bilang. Saudara, dan pada saat itu mereka senyum. Oh, katanya, ya. Saya berkata, tapi saat itu saya belajar. Tuhan itu kalau mau memukul kita, bukan karena dia tidak suka sama kita, tapi karena dia mau melatih kita, menguatkan kita, dan membuat kita lebih baik. Amin. Nah, setiap dari kita. Saya punya seorang teman, saudara, perusahaannya tuh dihabiskan oleh Tuhan. Habis. Sampai bangkrut, rugi 1 miliar. Tapi hari ini, dia menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Cinta Tuhan. Saudara, habis-habisan buat Tuhan. Dan Allah berkati lebih lagi. Saudara, dia sudah tua. Tapi Allah berkati sangat luar biasa. Dia berkata, saya sampai nolak-nolak. Ya. Nolak-nolak yang namanya proyek-proyek. Tapi proyek itu jatuh ke dia. Saudara, Allah tidak pernah mau menghancurkan kita. Allah sedang mau menguatkan kita. Amin. Melatih kita. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang, saudara. Seseorang donatur, salah satu donatur kami. Dan dia berkata sama saya, dulu dia bilang, saya itu kalau ngasih Tuhan tidak berani banyak. Paling 1/10, paling banyak 20%. Dan dia berkata, dan Allah berkati saya. Tahun ini saya baru berani. Saya berikan buat Tuhan 60%. Jadi 60%, saudara, dia berikan. Supaya saudara mengerti kira-kira bayangannya. Saudara, dia menabur tahun ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Saudara. Nabur, ngasih, bagi-bagi semua. Ke ladang Tuhan. Dan dia berkata, tahu tak, Bu? Tuhan kembalikan semua keuntungan saya lipat 3 kali lipat dari tahun lalu. Dia berkata, Tuhan itu tidak pernah utang, ya. Dia bilang,
Berapapun saya kasih, dia ngasih jauh lebih banyak. Saudara, Allah itu tidak pernah mau memukul kita untuk menghancurkan. Tapi kalau Allah memukul kita, dia mau untuk menguatkan kita. Amin. Dia berkata, saya bersyukur. Ya. Saudara, dia bersyukur, dia cerita dengan jujur. Dia dipukul dengan sakit. Dia dihajar karena pelit, saudara. Dia pernah mengalami masa yang begitu sulit, saudara. Ya. Dia berkata, saya bersyukur. Saya jadi tahu bahwa semua ini punya Tuhan, bukan punya saya. Sehingga saya berani sekarang. Berapapun Tuhan minta, 100% pun Tuhan minta, saya akan kasih. Karena saya tahu dia Allah yang selalu ingin menguatkan kita. Amin. Saudara bisa percaya bahwa Allah ingin menguatkan kita, melatih kita. Tapi seringkali kita tidak pernah percaya. Ya, banyak orang berpikir kalau Tuhan meminjam sesuatu, meminta kita, nah, itu karena Tuhan pelit. Nah, karena Tuhan ingin memberkati kita lebih. Ada satu kejadian lucu di Bali, saudara. Seorang teman ikut ke Bali. Dan saudara, pada waktu itu dia begitu sibuk sampai anaknya dititipkan ke kami, saudara ya, dititipkan ke kami untuk pergi sea walker, saudara, untuk berjalan di laut itu loh, saudara. Nah, kemudian dia juga lupa bawain anaknya duit, saudara. Padahal kan jalan di laut itu cukup mahal, saudara. Dipotret segala macam itu cukup mahal, sekitar 400.000 satu orang. Nah, saudara, orang tahu kok ini anaknya orang kaya. Tetapi saudara ya, waktu itu ditanya, dia bilang, saya tidak mau uang. Dia bilang begitu. Nah, terus dibayarin sama tante saya. Tapi ada yang nyeletuk dari orang banyak itu, diam-diam, tidak di depan anaknya, saudara ya. Diam-diam ada yang nyeletuk begini sama orang lain. Anaknya orang kaya kok tidak punya duit sih, katanya ya. Nah, saudara, terus dia bilang, yang lain ya cuma ketawa-ketawa aja. Saudara, dia dibayarin sama tante saya, saudara, itu cuma 400.000 kan. Saudara, nah sudah selesai acaranya. Kemudian pada waktu semuanya pulang, mamahnya datang. Dia bilang, oh tadi berapa? Kata mamahnya. 400. Terus mamanya bilang, ini. Dia bilang, oh enggak kelebihan. Dia bayarnya 1 juta, saudara ya. Dia bilang, oh enggak kelebihan. Dia bilang, oh enggak apa-apa. Udah ambil aja. Yang satu lagi bayarin makannya, Kentucky Fried Chicken 15.000 rupiah. Orang lain lagi. Dia tanya, berapa tadi makannya? 15.000. Terus mamanya langsung kasih, 200.000. Saudara, sejak itu semua bilang ini, siapa lagi yang mau kesempatannya kapan ya buat bayarin anaknya? Ya. Karena kalau bayarin anaknya pasti, katanya ya, dapat gantinya berlipat kali ganda. Bayangin saudara, dari 400 saudara jadi 1 juta. Yang bayarin 15 saudara ya jadi dapat 200. Tapi kesempatan tidak datang lagi. Karena sejak itu anaknya selalu bawa uang, saudara ya. Itu kejadian kecil. Tapi pada waktu itu terjadi saya senyum. Karena Tuhan itu selalu berbicara lewat setiap kejadian. Tuhan berkata sama saya, lihat kan. Pada waktu kita lihat pengemis. Pada waktu kita lihat orang-orang miskin. Pada waktu kita lihat saudara ya, gereja. Bukankah itu punya Tuhan? Betul? Bahkan Tuhan menyamakan diri dengan mereka. Matius 25 berkata, apa yang engkau buat untuk orang yang paling hina, engkau buat aku. Betul? Tetapi saudara, kita berpikir, kalau itu Tuhan, kenapa tidak punya duit? Kalau itu Tuhan, kenapa dia miskin? Saudara, itu sama. Sama seperti anak itu yang papanya belum kasih uang, mamanya belum kasih uang. Tapi saudara, pada waktu saudara tahu upah yang Tuhan balas kepada kita, saudara akan cari kesempatan untuk memberkati. Tapi kesempatan itu bisa tidak datang lagi. Di Alkitab berkata, ada banyak orang berkata, kapan kami lihat engkau miskin, telanjang? Tuhan bilang, enyah dari hadapanku. Karena engkau tidak pernah menangkap kesempatan itu. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Ini waktunya untuk saudara dan saya sungguh-sungguh tahu apapun dalam hidup ini yang terjadi, persoalan, masalah, Allah tidak sedang menghancurkan kita. Allah sedang menguatkan dan melatih kita. Amin. Bersyukur untuk setiap tantangan. Semakin besar tantangannya, saudara harus berkata, thanks God.
Karena Allah sedang melatih dan menguatkan saya. Kita lihat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-16. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Saudara, yang terakhir, Tuhan berurusan dengan ucapan kita. Saudara, ada banyak orang berpikir, ya cuma main-main, cuma ngomong, sekedar ngomong iseng. Saudara, ada beberapa suami yang ngomong kasar terhadap istrinya. Dan dia berkata, ya kalau kamu tidak tahu itu bukan hatiku, cuma sekedar guyon. Ya tidak peduli dong. Saudara, Alkitab bilang tidak pernah Allah membiarkan dan menganggap enteng ucapan kita. Alkitab berkata, apa yang engkau katakan, itu yang Allah buat dalam hidupmu. Kemudian ayat lain berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakkannya akan memakan buahnya. Ayat yang lain lagi berkata, setiap perkataanmu itu dicatat dengan pena besi untuk dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, ada ribuan lagi ayat tentang lidah dan ucapan. Ada ayat yang berkata, lidah ini kecil tapi mengendalikan segala sesuatu. Nah saudara, kita anak-anak Tuhan seringkali belum bertobat dari ucapan kita. Berapa banyak kalau kita marah kita menyakiti anak kita, menyakiti suami, istri, pembantu. Berapa banyak saudara kita mengutuki. Berapa banyak kita membatalkan iman. Kalau saudara sedang mengalami misalnya toko yang saudara butuh terobosan. Pagi saudara berdoa, Tuhan buat toko rame, laris, banyak pelanggan. Saya percaya engkau memberkati. Saudara sedang mengucapkan kata-kata iman. Tapi kemudian di jalan ketemu orang. Gimana bu tokonya? Aduh sepi. Hari ini mas susah, nggak laku katanya ya. Saudara sedang membatalkan perkataan. Kemudian nanti saudara berdoa untuk suami supaya dia berubah. Tapi setiap kali ketemu teman lama kita mulai ngeluh. Aduh suami gua mah gawat ya, kagak bisa berubah. Gua udah berdoa 10 tahun kagak bisa, tetap aja kayak begitu katanya. Kita sedang membatalkan. Saudara, berapa banyak saudara kita ngeluh-ngeluh, hujan mengeluh, panas mengeluh, segala macam mengeluh. Dan Alkitab berkata orang mulai mengeluh, kemudian mulai bersungut-sungut. Dan orang Israel 10.000 lebih mati karena bersungut-sungut. Berapa banyak dari kita gak pernah bisa puas dengan apa yang Tuhan kasih. Salah satu pesan Tuhan buat tahun ini, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada banyak orang yang dengan mudah akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, pada waktu itu saya sedang berdoa dan saya berkata, Tuhan, kenapa sih orang yang kelihatannya sungguh-sungguh ya, malah dihajar, punya masalah, pergumulan berat. Orang yang jahat cepat kaya kelihatannya. Dan saat itu Tuhan berkata, perhatikan. Orang-orang yang dikasihi adalah orang yang diajar dan dididik. Tapi kalau mereka bisa belajar untuk tidak menjadi kecewa dan menolak aku, maka merekalah pemimpin yang sesungguhnya. Karena mereka didapati setia. Seseorang tidak bisa dikatakan setia kalau mendapat yang baik dan dia ikut orang itu. Betul? Tapi kalau dia mendapat yang buruk dan dia tetap ikut orang itu namanya setia. Saudara, dan Allah sedang mencari kesetiaan di antara kita. Kita selalu bersungut-sungut atau mulut kita bisa memuji. Saudara, bersungut-sungut itu terus sampai soal yang paling kecil. Saya juga dimarahin soal bersungut-sungut, padahal kecil banget saudara. Masalahnya pada waktu Natal saudara, setiap tahun saya melihat hal itu baik. Tiap tahun Tuhan itu selalu kasih hadiah buat saya, spesial dari Tuhan. Ya, selalu dengan caranya, dengan semuanya saudara. Dan tahun ini saudara, pada waktu saya sedang berlibur, tiba-tiba ada seseorang datang dan berkata, Bu, saya disuruh Tuhan untuk memberikan ini. Saudara, dan waktu dibuka itu ternyata anting saudara ya. Anting berlian
dengan lambang hati. Ya, anting berlian, terus kemudian lambangnya hati. Saya tahu mahal, saya tahu bagus. Tapi yang keluar dari hati saya itu pertama kali bisa begini. Udah tahu gue kagak suka sama anting gitu ya, masih dikasih. Itu keluar seperti itu, saudara. Saya ini memang bukan perempuan kayak rata-rata perempuan. Banyak perempuan suka yang kilap-kilap, saudara ya. Kalau sudah dapat yang berlian begitu suka. Saya ini gak suka, saudara. Saya ini gak suka anting, perhiasan. Saya gak suka. Saya lebih suka handphone gitu, yang keren, yang bagus. Saya suka gitu, saudara. Tapi saya gak suka anting, itu gak suka, saudara. Nah, saya lebih suka hal-hal yang lain, saudara ya. Beberapa hal yang lain. Mobil saya suka, saudara, yang cukup oke, yang bagus gitu. Tapi saya gak suka yang begituan. Saya tahu itu mahal, saya tahu itu harganya puluhan juta, saya tahu. Dan pada waktu itu yang keluar itu begitu. Saya tidak ngomong di depan orangnya dong, tapi saya ngomong dalam hati. Tuhan kan tahu saya tidak suka. Kok Tuhan kasih? Begitu saya ngomong itu Tuhan marah. Tuhan ngomong begini. Sampai kapan engkau masih bersungut-sungut dan tidak bisa menghargai yang kuberikan kepadamu? Saya langsung, saya bilang sorry Tuhan, sorry. Dan saya tahu dia memberikan itu bukan karena saya suka atau tidak suka. Tapi dia punya banyak arti. Setelah selesai saya berdoa, saya minta ampun. Tuhan mulai cerita. Tuhan berkata, aku mendandani engkau karena engkau itu membelaiku. Tuhan berkata, lihat anting itu lambang daripada budak. Aku mau membuat engkau menjadi budakku yang aku kasihi. Dan itu lambangnya hati. Dan Tuhan berkata, jadilah budak karena cinta, bukan karena yang lain. Bukan karena terpaksa, tapi karena engkau menyintai aku. Saudara, saya menangis dan saya berkata, Tuhan, engkau Allah yang luar biasa. Saudara, dia Allah yang begitu indah. Dia Allah yang begitu manis. Dia Allah yang begitu baik. Tetapi dia Allah yang juga mendidik kita. Hari-hari ini, biarlah ucapan kita itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Biar ucapan kita manis. Biar ucapan kita sedap didengar. Saudara, saya berdoa supaya ini tahun menjadi tahun yang berkemenangan, menjadi tahun pemulihan, menjadi tahun yang luar biasa. Karena saudara didapati setia, saudara didapati orang-orang yang bisa dipercaya, dan Allah akan memberikan perkara yang besar. Amin.